warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Salatu wassalam ala Rasulillah syafi'il ummah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi alladhina fazu bituqa wal karamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mukarramun para asatidah, bapak-bapak, saudara sekalian yang kami hormati, khusus akhifillah Pak Ustaz Dr. Handas Kiai Abdul Rahman yang sama kita hormati, akhifillah Ustaz Abdul Lutfi, dan istimewa keluarga besar almarhum al-maghfurlah Bapak Haji Rojali yang diwakilkan oleh putra beliau Ustaz Naufal yang sama kita hormati. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Kurang lebih 35 tahun lebih saya pernah main ke sini dalam rangka ratib bareng-bareng Akah. Ya, alhamdulillah dengan wasilah Ustaz Naufal saya bisa datang lagi ke sini. Ini semua dengan izin Allah. Tanpa ada izin Allah nggak mungkin saya bisa ke sini. Kemudian yang kedua, sebagai amaliyah bakti anak kepada orang tuanya. Kan haul sekalian ya, haul. Jadi tasyakur umroh, haul mengirimkan doa buat orang tua yang telah meninggal dunia. Tanda bakti anak terhadap orang tuanya. Malam ini kita bikin gembira nih. Raja Rojali girang nih, ditawa lihat kita, lihat anaknya begini. Cuman sayangnya emang gak kelihatan. Tapi kita percaya dengan ucapan Nabi. Oh, kalau makan ente dilihatin, ditampakkan oleh Allah tawanya orang mati, kira-kira gimana? Ya, gitu kan? Tapi kita selaku orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah percaya tuh. Fayafrahuna asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya, orang-orang yang meninggal dunia apabila dikirimkan doa dia girang, dia tertawa, senang dapat kiriman doa. Makanya mudah-mudahan apa yang kita baca, baik mungkin tadi Yasin, yang lainnya, selawatnya, Allah jadikan sebuah pahala agar Allah sampaikan khusus kepada Bapak Haji Rojali dan juga umumnya keluarga besar beliau yang telah meninggal dunia. Allah terima amal ibadahnya, Allah ampunkan dosanya, dijadikan yang kuburnya Raudhah min Riyadil. Dan kita pun yang hadir malam ini, asbab ada acara malam ini orang-orang tua kita pun dapat kecepretan. Kalau kata orang-orang Mutawirin, kecepretan nih. Senang juga orang tua kita juga. Tapi ini kata Nabi, ini hadis suka saya sampaikan, inna a'malakum tu'radu ala abaikum wa aqribaikum wa in wajadu khairan istabsharu bih. Sesungguhnya amal-amal kalian, kata Nabi, ditampakkan oleh Allah baik di hadapan orang tua kalian, baik di hadapan kerabat-kerabat kalian, andai tolan ditampakkan oleh Allah. Wa in wajadu khairan istabsharu bih. Apabila didapati, dilihat tuh anaknya, temannya berbuat kebaikan, istabsharu bih, dia senang. Kenapa senangnya? Alhamdulillah teman saya, anak saya ngumpul sama orang-orang yang baik. Kita orang baik bukan Pak? Aku curiga malu. Kita ini bukan orang baik, baru pengen berbuat. Kali-kali aja dikumpulkan dengan orang-orang yang jadi kalau Bapak ngaku baik, saya khawatir nggak ada potongan. Ini kata Imam Syafi'i, inni uhibbus salihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Saya ini cinta sama orang soleh, kata Imam Syafi'i itu. Meskipun saya bukan orang yang soleh, lihat. Sekali Imam Syafi'i beliau mengatakan, saya cinta sama orang yang soleh walaupun saya bukan orang yang.
Kira-kira Imam Syafi'i orang soleh bukan? Orang soleh. Imamuna qudwatuna. Apa yang kita jalankan ini merupakan fikih yang kita terapkan dan ibadah, itu semua mazhabnya Imam Syafi'i. Gitu loh. Bahkan beliau ini termasuk orang yang mengalahkan gurunya. Ketika Imam Syafi'i mau ngaji, itu kitab Tanwirul Hawalik. Nah, dengan tekanannya kitab Al-Muwatta, karangan Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Waktu beliau mau ngaji ke Imam Malik, itu kitabnya udah dihafal. Segini tuh beliau, Pak, saya pernah ikut ngaji nih. Segini tuh beliau. Itu semua hadis-hadis yang dalam kitab Al-Muwatta telah dihafal oleh Imam Syafi'i. Itu karangan Jawa, karangan gurunya, karangan yang Malik. Saya belum pernah ketemu, saya ngajar selama di sini, anak murid yang hafal. Ya, baca nanti baru abad kemarin. Ya, ini kita nggak lihat menghinakan, saya nggak lihat menghinakan. Artinya apa? Kelebihannya ulama-ulama dulu itu, walaupun beliau ini termasuk orang yang mengalahkan gurunya tentang ilmunya, tapi mereka nggak sombong, nggak bangga. Ya. Kenapa saudara sekalian? Berkhidmat kepada guru, ta'zim kepada guru itu lebih hebat daripada ilmu yang kita miliki. Sampai-sampai Imam Abu Hanifah mengatakan, la ilma illa bil khidmah. Ilmu yang kita cari nggak bakal sempurna sebelum kita menunjukkan khidmah kepada guru-guru kita. Orang-orang dulu begitu, saudara sekalian. Ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan pada malam ini, orang-orang yang telah meninggal dunia itu merasa senang, ijtabsyaru bihi. Tapi kalau makan dilihat tuh anaknya, tetangganya, temannya belum sempat melakukan kebaikan, kita doain tuh mereka. Allahumma la tumidhum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan kau matikan dulu anak saya, jangan kau matikan dulu ya Allah teman saya, sebelum kau berikan hidayah kepada mereka sebagaimana kau berikan hidayah kepada saya. Nah, ini yang percaya hanya orang berakidah ahlus sunnah. Yang enggak akidah itu enggak percaya. Kenapa? Sebab dengan alasan kalau bukan anaknya kagak nyampe doanya. Ya, sebab itu kata Nabi, awaladin solihin, yad'ulah, anak yang soleh itulah yang nyampe doanya diterima sama Allah. Kita anaknya Pak Rojali bukan? Bukan kan? Doa kita nyampe nggak? Kata siapa? Nyampe nggak nih? Nah, di sini harus teliti dikit. Ini selalu saya bahasa Arab susah tuh, ada balaghahnya di situ. Jadi biar paham. Antara ibnun dan waladun. Kalau ibnun itu anak yang terlahir dari kandungan ibunya. Kita punya istri kita melahirkan, itu bahasa namanya ibnun. Anak kandung. Itu loh. Sekarang bagaimana kalau waladun? Waladun itu boleh anak kandung, boleh anak murid, boleh ponakan. Kenapa? Kan nggak semua orang nikah beranak. Nggak semua orang punya bini, punya anak. Ada nggak yang mandul? Nah, kalau makan dia mandul, kesian dong nggak didoain tuh orang. Itu pentingnya kita paham bahasa Arab. Ya, jadi kita nggak kecelek, nggak nyalain lu. Itu beda tuh maju. Kalau lu ngebut. Nah, saya nggak berkesalahan, capek kita Pak, capek udah gitu kan ya. Nah, ya akidah sunnah wal jamaah, insyaallah kita yakin. Doa yang kita baca ini semua dikirimkan oleh Allah. Buat siapa? Khususnya buat almarhum sahabil bait
umumnya pun keluarga kita yang telah meninggal dunia. Alhamdulillah. Kalau kita dengan hadisnya banyak, ya, masa lama-lama dah tekor gua. Jadi bilang sepatah kata. Ini berapa kata udah ini? Banyak punya sepatah kata ini. Enggak salah sih, ya cuman hati-hati aja kalau. Ini satu contoh lagi, ini bahasa Jawa nih, sambutan. Itu sambutan, namanya nyambut. Kalau istilah orang Jawa kalau nyambut, dia suwi-suwi rek. Jangan lama-lama, namanya gak nyambut, minjem. Tapi dikenakan kita maka sambutan kadang ada kalau Ustaz ya. Kalau Ustaz dia menceramah sama yang sambutan. Banyakan yang nyambut. Makanya harus tahu strategis. Kalau makan ada lurah, RW jangan sambutan. Kalau ada RW, RT jangan sambutan. Gitu loh. Ya enggak? Jadi tingkatan lebih tinggi cukup mewakili. Ini semua panitia maulid sambutan, RT, RW sambutan, lurah sambutan, camat makan semua. Nah, kemari dari kalian. Ini acara haul sudah. Ya, kita berharap sekali lagi mudah-mudahan orang tua kita Bapak Haji Rojali diterima amal ibadahnya, diampunkan kesalahannya, diberikan yang kuburnya Allah menjadi hadir karena umroh. Kenapa sih orang pagi haji bikin acara semacam ini? Kan di zaman Nabi kagak ada. Salah. Di zaman Nabi enggak? Saudara, ada satu hadis mengatakan, tapi saya belum tahu rawinya siapa ini. Kata Nabi, kullu ma ra'ahul muslimuna hasanun fa indallahi hasanun. Kalau memang yang dipandang oleh orang banyak itu baik, maka menurut pandangan Allah pun baik. Kullu ma ra'ahul muslimuna hasanun wa indallahi hasanun. Dan apa saja yang dipandang oleh orang banyak, orang beriman itu baik, maka menurut pandangan Allah juga baik. Semua tanya kita kumpul begini baik kan? Tadi apa yang kita kerjain? Ya baca boleh, baik kan? Ya udah, gitu aja udah. Ya mah, udah segitu aja kita. Yang penting kita berbuat baik. Kalau kita ngumpul main gaple boleh tangain. Dah. Apa nih intinya saudara sekalian? Ini kata Nabi, idza kharaja ahadukumus safara falyuwaddi ikhwana li'anna Allah ja'ilun fi du'aihimul barakah. Ini hadisnya tuh. Kalau kalian akan mengadakan sebuah perjalanan yang jauh, berpamitlah kalian dengan handai tolan sama teman, sama saudara. Bisa tompol nih, sengaja ngundang kita, ya. Mau ngapain? Minta doa sama kita. Apa kata Nabi? Di anna Allah ja'ilun fi du'aihimul barakah. Doa yang kita baca malam ini kata Nabi itu mengandung nilai barokah. Barokah itu satu kenyataan yang tidak bisa dirasa, yang tidak bisa dipegang dengan kenyataan, tapi bisa kita rasakan. Itu namanya barokah. Jadi kalau makan saudara nanya berkah susah. Barokah itu bisa dirasakan tapi nggak bisa dipegang. Dulu kita masih kecil ada pepatah Morgana apa namanya? Hah? Apa namanya itu? Yang bidadari mandi apa namanya? Pelangi. Ya, pelangi. Hah? Nah udah jangan ribut tuh bawah. Pelangi ya? Pelangi indah nggak? Bisa dipegang nggak? Itulah barokah. Barokah begitu. Bisa dirasakan keindahannya tapi nggak bisa dipegang dengan kenyataan. Tapi buat orang yang mendapat barokah dia berasa. Dan barokah ini nggak melulu orang ucapkan buat orang yang banyak duit. Boleh barangkali salah satu persyaratan orang yang barokah itu duitnya banyak. Tapi kenyataan dibalik Allah, berapa banyak orang yang duitnya banyak dirundung dengan kesedihan. Berapa banyak orang yang duitnya pas-pasan bisa tertawa terbahak-bahak. Dibalik bahaya nih. Kalau yang banyak duit aja sedih, apalagi dibalik itu namanya itu.
Ya, saudara, yang dikatakan barokah itu tadi bukan soal jumlah jamleh nilai uang, bukan. Salahnya kita begitu sih kadang-kadang memaknai barokah itu dengan apa? Dengan materi. Kalau memang itu terfokus materi barokah itu, Ahok banyak duitnya. Banyakan mana kita? Banyakan Ahok. Kalau makan harta yang dimiliki orang kafir berkah apa enggak? Itu nyatanya begitu, biar paham. Harta yang dimiliki oleh orang-orang kafir itu bukan ada nilai barokahnya, enggak. Harta yang barokah datangnya sumbernya yang baik, jatuh ke tempat yang baik, dan namanya berkah. Oh ini halal banget Pak Ustaz, kata siapa? Kata ente halal belum tentu, kata Allah. Pokoknya lihat aja dah, lihat ya. Ini kata Nabi nih, kaidah hadis nih. Kullu ma kharaja, ya. Kullu ma kharaja minal halal, apa-apa yang keluar itu baik, maka itu sumbernya baik. Ya, apa saja yang datangnya baik, insya Allah jatuhnya pun yang ke tempat dan nggak mungkin duit yang halal jatuh ke tempat yang haram, nggak mungkin. Saya belum pernah dengar kiai nyawer. Kan itu. Sedikit lupa, tuh biasa juga bawa ini hadis ini. Jadi apa saja yang datangnya halal, semuanya halal, jatuhnya pun ke tempat yang baik. Tapi kalau makan sumbernya tidak baik, jatuhnya ke tempat yang tidak. Itu barokah, begitu kaidah namanya. Nah malam ini Ustaz Paling kita doain kita barokah, kata Nabi ini. Tapi jangan lupa juga doain saya. Ini Nabi pernah berpesan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab pamit sama Nabi, ishtaritni ya Rasulullah. Ishtarit pada ya Umar, ada apa ya Umar? Nggak ada apa-apa udah, kata Rasulullah. Al-Islam yuhdimu maqablah. Islam itu melebur perbuatan-perbuatanmu yang lalu. Wal hijratu, ya, dan hijrah itu pun apa Pak? Akan menutupi merubah, menutupi apa-apa yang telah kau lakukan yang lalu. Tuhdimu maqablah. Jadi Islam itu melebur dosa yang lalu, hijrah itu pun melebur dosa-dosa yang. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beliau ingin umrah, Nabi pesan begini, la tansani ya ukhayya min du'aik. Ya Umar, tolong jangan lupa ya doain saya di sana. Lihat ya, Rasulullah. Manusia yang termulia, pimpinan seluruh manusia, di bawah sahabat jauh daripada Rasulullah. Tapi Rasulullah nggak faktor gengsi itu. Apa katanya? Ya Umar, doain saya ya di sana. La tansani ya ukhayya min du'aik. Atau ada yang kalimat asyrik min du'aik. Jangan lupa ya Umar, doain saya juga di sana. Artinya apa nih? Ini pendidikan buat kita. Sebab orang-orang yang akan datang ke Masjidil Haram dalam rangka ibadah haji dan umrah itu sebagai duyufullah, tamunya Allah. Insa'alu u'tu. Kalau jadi tamunya Allah itu apabila dia minta apakah dikasih. Wa inda'u ujibu, apa dia berdoa bakal dikabulkan. Makanya kita pesannya satu kali sono. Mumpung ada kesempatan, Allah takdirkan mudah-mudahan sampai ke sana. Manfaatin itu waktu yang amat relatif singkat itu. Enggak lama sebenarnya. Berapa hari? 9 hari. Enggak lama kan? 7 hari. Ya 7 hari. Di Mekah biasanya 4 hari. Ada 3 hari. Pulang perginya 2 hari, 9 hari kan? Manfaatin. Jangan ngayap mulu. Aneh beli. Enggak, ini kita begini kalau kita nggak punya inisiatif sendiri, kita terbawa. Mumpung di sono. Ini kadang sekali minta mas tolong jangan bawa handphone, taruh di kamar. Selfie dulu. Oh, nenek-nenek pada ganjan banyak ada enggak? Tanya Mahmud tuh. Mahmud bareng saya begitu. Mahmud ya. La ilaha illallah, saya bilang. Jangan, minta gunakan. Tempat saya, ayo Mahmud, ayo Masjid Haram, ayo Mahmud. Gitu kan?
sampai berantem bininya Pak. Karena berantemnya nggak sempat ngobrol bininya, saya ke masjid dulu. Pas pulang baru ketemu lagi nama, sayang Pak, sayang. Waktu yang amat singkat itu kalau kita nggak manfaatin, sayang. Itu maksud saya. Satu, ini hadis Nabi. Siapa orang yang sholat satu waktu di Masjidil Haram lebih utama daripada sholat 100.000 di tempat yang lain. Itu di Baitul Mataqin. 100.000 kali kita ibadah di masjid itu, di sana cuma sekali. Kalau diperkalikan dengan angka 55 tahun kita ibadah di Masjid Al-Muttaqin, di sana cuma satu waktu. Nggak sayang? Sayang nggak? Sayang kalau disia-siakan tuh. Ini sebagai kualitas amal ibadah yang Allah janjikan untuk umatnya Nabi Muhammad. Kalau nggak begitu susah nandingin ibadah orang-orang dulu. 100.000 satu waktu di mana? Masjid. Kalau 5 waktu, ya 500.000. Dan nikmatah dia Nabi Muhammad. Di Masjid Nabawi 1.000. Satu waktu di sana, di sini 1.000 kali waktu. Nah ini yang saya katakan, gunakan kesempatan semacam ini. Alhamdulillah Pak, minta maaf nih, mungkin saya termasuk orang yang norak. Emang saya ngaji sengaja, saya nggak mensempatkan diri. Pokoknya saya kalau makan pergi haji ke umroh ke hotel, masjid, hotel, harus gitu aja deh. Pakaian banyak di Indonesia. Ntar kalau selesai boleh tabarukan. Ibu-ibu kadang-kadang saya pendabu jangan pakai beli emas loh. Jakarta banyak banget emas. Yang nggak muat emas bakso. Banyak banget udah. Bukan nggak boleh, tapi ntar ibadah dulu yang penting. Dah singkat aja. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir satu hal, jangan lupa ziarah banyakin di makam Rasulullah. Ya. Kalau saya ini biasanya, ente sendiri berapa? Sendiri? Sama siapa? Sama istri taruh di rogo, saya dalam. Atau istri dari luar, ada temannya tuh. Ya kan gitu teman. Saya biasanya nih kalau makan masuk masjid, asar masuk, isya baru pulang. Ya kan? Insya Allah kuat. Amin. Al-Fatihah. لنا يا رحمن الحمد لله اللهم بقل الفاتحة بسر الفاتحة كلمة الفاتحة شفاعة الفاتحة وافتح لنا بالخير واختمنا من الخير واجعلنا بحاضرين من أحسن الأخبار يوم فيها سبحانك اللهم وتحياتي فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.